Ya, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan kami bertiga. Tentunya masih bersama Inspirasi Mandiri Channel New dan juga Andri Bambu Channel. Saya sendiri channel Dani Gondrong. Selamat malam. Pada kesempatan malam hari ini kita bertepatan di daerah Depok Banjar Asri Kulon Progo, yang mana ini kita berada di Kali Depok atau Sendang Depok. Pada malam hari ini saya ingin mereview sendang yang berada di wilayah Banjar Asri, yaitu Sendang Depok. Pada malam hari ini saya selalu ditemani dengan teman-teman setia saya, yaitu Mas Inspirasi Mandiri Channel New dan Mas Andri Bambu Channel, dan saya sendiri Dani Gondrong. Pada kesempatan malam hari ini saya juga akan mengundang atau menghaturkan salah satu dari juru kunci atau yang dipercaya merawat Kali Depok. Beliau adalah sesepuh yang berada di sini, yang dipercayai menjaga dan merawat Sendang Depok. Langsung saja beliau kita undang untuk bergabung dengan kita. Monggo Bapak. Sindalu Bapak. Sindalu. Ya, perkenalkan, kalau saya dari teman-teman tim Tanpa Pamrih yang selalu ditemani dengan teman saya Inspirasi Mandiri Channel New dan teman saya Andri Bambu Channel. Saya sendiri Dani Gondrong. Langsung saja Bapak, saya ingin tahu ada apa atau bagaimana cerita yang beredar atau cerita yang mengenai dengan Sendang Depok ini. Mungkin bisa dijelaskan secara detailnya bagaimana asal muasal atau dari cerita-cerita dulu, ataukah ini ada hubungan dengan sejarah atau bagaimana? Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kali Depok ini sebenarnya adalah dulu memang merupakan sebuah sumber air Ya. yang digunakan oleh warga sekitar Depok ini untuk mengairi sawah yang utama. Pada masa-masa dahulu memang digunakan untuk mengairi sawah, di mana di sekitar Kali Depok ini memang airnya dulu sangat melimpah, tetapi sekarang sudah mengalami penurunan atau mengalami air yang sangat banyak, sehingga airnya sekarang menjadi kecil, tetapi masih sangat berguna bagi kami, terutama warga Depok atau Jurang Depok, Banjar Asri, yang masih menggunakan tempat ini atau sumber ini untuk kehidupan sehari-hari. Dan sekarang yang paling utama adalah digunakan untuk minum ya. Mungkin saya juga mau tahu Pak, air yang ada di sini itu apakah gini ya, ada cerita misalkan orang sakit atau apa terus diambilin air dari sini bisa sembuh atau bagaimana? Mungkin ada cerita-cerita seperti itu, apakah ada cerita seperti itu atau bagaimana? Cerita yang beredar yang sampai sekarang kami terima dan dari para leluhur, bahwa dulunya sumber ini digunakan untuk minum kuda. Dan orang mempercayai, orang Jurang Depok pada waktu itu, nenek leluhur kami itu mempercayai bahwa itu adalah kuda sembrani. Kuda sembrani itu setiap turun dari Gunung Sedudo, namanya yang di atas ini Gunung Sedudo, itu selalu singgah di tempat ini untuk minum, dan setelah itu kembali lagi ke Sedudo lagi.
gitu seperti itu. Iya Bapak, ini sebetulnya sangat menarik sekali perbincangan malam hari ini ya Pak. Kita mengingat kuda sembrani. Kuda sembrani itu kalau setahu saya itu kan kuda yang turun dari kayangan ya Pak, yang diturunkan oleh para dewa kalau di dalam cerita pewayangan seperti itu Pak. Jadi di mana sang Rikalane Begawan Durna masih muda, betul. dia apa istilahnya dia ngudoroso di kisi ing samudra ya Pak, ngudoroso yen lanang sing iso nyabrangke aku bakal tak pek sedulur Sinarawati, ananging yen wedok bakal tak pek bojo. Lah ini sangat menarik sekali Pak. Kuda sembrani ini berarti sumber yang ada di sini itu masih berhubungan dengan para wali atau para winasis zaman dulu ya Pak. Sepertinya iya. Jadi gini, kali atau sendang ini bisa kemungkinan itu sebdonan ya Pak. Jadi sebdonan itu karena orang dulu itu kan saunine dadi sak ucape kasembadan seperti itu. Betul. Mungkin boleh tahu Pak tepatnya lokasi airnya bagaimana? Bisa untuk didatangi Pak? Iya. Monggo. Mari kita. Ini tempatnya yang saat ini sudah mengalami banyak perubahan. Artinya, kalau dulu memang kecil, tetapi airnya sangat besar gitu ya Pak? Ya, jadi airnya. Tetapi sekarang, ini karena perkembangan zaman dan perkembangan waktu, maka tempat ini sekarang dibuat sangat seperti ini. Karena apa? Karena ini tidak hanya dipakai oleh orang untuk minum yang sekarang, tetapi juga dipakai untuk mandi seperti itu. Oleh misalnya kami warga Depok itu misalnya pulang dari ladang, mereka mampir di sini langsung untuk mandi dan sebagainya. Banyak sekali manfaatnya ya. Ya, bisa digunakan juga untuk diambil airnya. Kalau orang mengatakan namanya ngangsu. Iya. Jadi mereka karena yang menggunakan, kalau yang bawah bisa menggunakan selang. Di sini banyak selang yang terjadi. Iya ini Pak. Lalu ada pralon juga. Itu untuk beberapa warga. Tetapi ada juga yang karena tempatnya lebih tinggi dari tempat ini, maka mereka menggunakan seperti apa ya, kalau sekarang ya namanya kelenteng lah. Untuk di ini ya Pak, untuk digendong itu ya. Untuk digendong itu dibawa ke rumah mereka masing-masing yang letaknya lebih di atas gitu. Jadi perkembangannya sekarang memang apa ya namanya di semen, karena supaya airnya sungguh bisa berhenti ya. Tapi sekarang sudah lumayan bisa airnya kembali banyak walaupun ada kebocoran. Nah, kebocoran itu terjadi karena membesarnya akar dari pohon ini. Oh gitu, seperti itu. Berarti ini benar-benar murni sekali ya Pak? Ya. Murni, dan ini kelihatannya nampak dasarannya juga nampak ya. Kalau misalnya kita pas ada acara bersih ya, bersih desa, kan kami juga menggabungkan dengan ini sebagai tempat untuk membersihkan tempat ini. Kita bersama-sama, khususnya warga Jurang Depok yang menggunakan air ini bersama-sama di tempat ini dengan dengan sukacita mereka membersihkan, baik itu di dalamnya, lalu batu-batu ini juga kita bersihkan, lalu setelah itu kita tempatkan lagi seperti semula gitu. Bagi rasa syukur kami. Ini dalam nggak Pak? Sendangnya ini dalam nggak? Ini yang ini sekarang yang di tengah ini sekitar 1,5 meter lebih. Sehingga airnya kelihatan sangat banyak dan sangat bening. Dan ajaibnya bahwa air ini kalau musim hujan, misalnya
ada hujan gitu, Iya. belum tentu air itu keruh, gitu ya. tetap jernih, Jernih seperti ini ya Pak. Iya. Luar biasa sekali ya. Ya ini teman-teman, ini adalah kebesaran ilahi yang mana ada sumber yang dititipkan di daerah mana Pak ini? Daerah Dukuh ya. Jurang Jurang Depok. Tapi Jurang istilahnya Depok. yang terkenal Depok. Depok. Jadi ini namanya Sendang Depok ya, Kali Pak. Depok. Kali Depok. Iya. Nah, ini yang wajib kita jaga, yang wajib kita lestarikan untuk kehidupan para umat semuanya. Seperti itu teman-teman. Makanya kalau ada di mana di situ ada tempat mata air, jangan dikotori, jangan dirusak. Itu kalau perlu kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Karena yang namanya air adalah sumber kehidupan. Banyu pinongko sumbering urip. Kurang lebihnya seperti itu ya Pak. Betul. Sangat menarik sekali Pak cerita-cerita. Mungkin masih ada cerita yang lain lagi mengenai misalkan katakan warga atau orang yang mempunyai so aku naik nganu arep adus neng Kali Depok seperti itu, apakah ada semacam nadar? semacam nadar gitu Pak? Ada, pernah terjadi juga bahwa orang yang waktu itu sakit sakit kulit, Iya. mereka mengatakan saya pengen mandi sampai 7 kali, tapi dalam arti bahwa mandinya itu kok tidak hari ini tetapi berhari-hari. Nah itu ternyata juga lama-lama sembuh. Nah itu karena memang juga kebesaran ilahi. Iya. Bukan hanya karena airnya, Betul tapi sekali, karena Pak. kekuatan dari Allah sendiri. Iya betul sekali. Ya karena Tuhan itu menciptakan apa yang Dia inginkan itu semuanya sebetulnya buat umat semuanya Pak. Iya. Sangat menarik sekali ini Pak. Mungkin pernah ada kejadian-kejadian yang istilahnya di luar nalar dulunya atau bagaimana itu? Kejadian yang di luar nalar itu nggak tahu yang termasuk ini apa enggak ya, ketika seperti ada yang pernah mungkin ngotori sini atau apa atau Terus yang bagaimana kayak gitu? yang kerasukan atau kesurupan gitu kesurupan di sini. Sebenarnya kalau kerasukan atau kesurupan tidak ya, tetapi karena kurang hati-hati atau mungkin karena tempat ini kan sebenarnya tempat yang memang kita jaga supaya tetap bersih. Iya. Tetapi ketika seseorang itu mungkin merasa bahwa dia seseorang itu berkata sesuatu yang tidak baik, kemungkinan juga akan berakibat juga tidak baik. Gitu. Seperti itu. Bisa itu saja teman-teman, sahabatku, dimanapun kita berada, kita tetap menjunjung tinggi adat. Kita saling toleransi, jangan saling menghujat ataupun merendahkan satu sama yang lainnya. Kita di mata Tuhan kita sama, kita yang membedakan hanyalah derajat ataupun harta benda. Jadi pesan saya untuk sahabatku semua, jangan karena memandang itu karena hartanya, jangan memandang karena itu punya sesuatu yang dimiliki. Jadi tetap jalin silaturahmi dengan baik. Mungkin ada tambahan untuk sahabatku. Ini sebetulnya obrolan kita malam hari ini itu sangat menarik sekali ya Pak. Jadi ini memang masih ada hubungannya dengan sejarah yang mana warga masyarakat sini masih kental dengan budaya dan adatnya. Jadi kalau saya ini seperti ini Pak, yang mana di situ ada sumber, berarti disitulah Tuhan memberikan kepercayaan kepada para umat yang berada di situ untuk menjaganya, untuk melestarikannya, untuk merawatnya. Jangan sampai itu dikotori ataupun dibikin hal-hal yang istilahnya tidak selayaknya harus kita tampilkan di tempat-tempat seperti itu. Jadi kalau menurut saya Pak, dalam ringkasan obrolan malam hari ini itu sangat menarik sekali, yang mana kita selalu diingatkan di mana tempat, apalagi ini adalah tempat
tempat suci. Yang namanya seperti ini adalah tempat suci, itu kita wajib menjaga, tidak boleh mengotorinya. Apalagi ini kalau ditelusuri memang masih ada kental sekali. Saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh beliau, Bapak siapa tadi? Bapak Susilo, yang mana beliau ini dipercayai sebagai juru kunci atau yang merawat merawat kali Depok ini. Itu sangat menarik sekali. Tadi beliau mengatakan dulunya itu ada seekor kuda sembrani yang turun dari mana itu Pak? Bukit Sedudo. Ya. Bukit Sedudo itu daerah atas sana, dari sini agak lumayan jauh. Itu puncak Sedudo. Itu turun dari sana ke sini, kemudian minumnya di air ini. Tadi Bapak juga mengatakan dulunya air ini sampai meludak ya Pak, sampai keluar, bahkan dulu untuk buat pemukiman atau buat sawah yang ada di sana itu ya Pak, irigasi sawah, bawahnya ini ya dulu sawah. Ya, ini jadi semoga saja nantinya Bapak setelah kita bersama teman-teman kita konten dan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Susilo, nantinya air yang ada di sini ini menjadi air yang akan lebih berkah lagi, lebih manfaat lagi, lebih berguna lagi. Dan itu kalau menurut saya ya memang harus kita jaga, harus kita lestarikan. Mungkin dari teman saya, dari Inspirasi Mandiri Channel New ataupun Mas Andri Bambu Channel bisa menambahi, silakan monggo. Oke, sahabatku semua, berhubung waktu sekarang sudah larut malam, kita sambung ke episode yang selanjutnya. Ada salah kata, salah ucap, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Saya Inspirasi Mandiri Channel New mohon diri bersama sahabat saya Dani Gondrong, Bersama saya Andri Bambu Channel, dan juga didampingi oleh beliau Bapak Susilo sebagai juru kunci yang ada di Kali Depok sini. Sekali lagi Bapak, saya dari teman-teman tim Tanpo Pamrih mengaturkan banyak terima kasih, yang mana sudah melonggarkan waktunya untuk mendampingi kita, untuk mengetahui bagaimana apakah benar silsilah di sini. Ternyata Kali Depok ini sangat menarik sekali untuk kita ceritakan di malam hari ini. Sangat terima kasih sekali atas waktunya Bapak. Besok lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Ya teman-teman, sekian liputan dari kami. Ada kurang lebihnya maupun dalam kami menyampaikan tutur kata yang kurang berkenan di teman-teman semuanya, dulur-dulur semuanya. Sekali lagi pesan saya, ingat, di mana ada sumber, disitulah wajib kita jaga, wajib kita lestarikan, wajib kita uri-uri. Jangan tinggalkan adat, karena adat adalah sebuah tali persaudaraan, tali perkumpulan yang akan semakin kuat. Jangan lupa, sekali lagi, ojo wedi tumindak becik, lan ojo wedi kesel tumindak becik marang sapa wae. Urip sing apa anane, ora sah urip goleki apa oneke. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Nanti di lain waktu kita akan memberikan lagi yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu.